Halo semua, welcome to AOC Teen Online Service. Mari kita siapkan hati kita menyanyi buat Tuhan. Go! Tepuk tangan bersama. Yang siap, katakan amin. Halo semuanya, welcome to Teens Online Service. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Selamat datang buat kalian yang baru atau udah tuning in di Teens Online Service. Welcome, jangan canggung dengan cara kita memuji Tuhan, bernyanyi, mengangkat tangan, ataupun mendengarkan bahasa yang asing bagi kalian. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman kita, dan itu semua merupakan ekspresi kita untuk mengasihi Tuhan. Nah, sekarang saya akan menyampaikan beberapa informasi untuk kalian. Yang pertama, Teens Online Service bisa kalian akses di setiap minggunya mulai jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Jadi sekali lagi, Teens Online Service bisa kalian akses di setiap minggunya mulai jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan link ke teman-teman kalian supaya kita semua bisa diberkati bersama-sama. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening yang ada di bawah ini. Komsel masih tetap berjalan sesuai dengan jam-jam yang sudah ditentukan di komsel kalian masing-masing. Jadi jangan lupa untuk ajak kawan-kawan untuk join dalam komsel online ataupun offline.
Itu aja informasi yang bisa aku sampaikan. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke acara berikutnya. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Halo teman-teman, welcome back to Alpha Omega Church Youth Online Service. Ya, jadi pada week yang kali ini kita udah memasuki week yang ketiga. Setelah dari week yang pertama, kita membahas gracious to enemy. Sedangkan yang week kedua, kita membahas tentang gracious to mean friends. Nah, lalu yang ketiga, pada week 3 kali ini, kita akan ngebahas apa? Nah, kita akan ngebahas gracious to others. Nah, jadi di bulan Maret ini, tema gracious ini adalah tema yang baik atau yang bagus. Kenapa? Kenapa sih kita harus belajar gracious? Nah, karena Tuhan itu sudah lebih dahulu gracious kepada kita. Nah, pembahasan part yang pertama tadi, itu kita sudah membahas tentang gracious kepada enemy, kepada musuh kita. Bagaimana kita mengasihi, kita mengampuni musuh kita. Yang pasti hal itu juga saya yakin tidak gampang buat kita semua lakukan. Nah, lalu yang pada week yang kedua, kita juga membahas tentang gracious to mean friends. Nah, bagaimana kita mengasihi teman kita, sesama kita, bagaimana kita mengampuni ketika mereka berbuat salah kepada kita. Nah, hal itu juga supaya apa? Supaya kita juga dihargai oleh orang lain tersebut. Nah, pada part yang ketiga ini, kita akan belajar gracious to others. Nah, gimana caranya kita tuh mengasihi semua orang tanpa ada batasan. Tanpa ada batasan limit melalui mungkin perbedaan suku, perbedaan agama, ras, atau warna kulit. Nah, seperti itu. Mengasihi atau ramah itu adalah kata yang mudah diucapkan. Nah, tapi hal itu susah untuk dilakukan. Nah, seringkali kita tuh cenderung mengasihi orang-orang yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Atau mungkin orang-orang yang berpenampilan baik, orang-orang yang berperilaku baik, berkarakter baik, atau menyenangkan. Nah, apalagi yang menguntungkan dalam hidup kita. Nah, hal itu gampang untuk kita lakukan. Tapi, ramah dengan orang-orang yang bahkan tidak kita kenal sekalipun, nah, itu yang menjadi satu pertanyaan bagi kita. Untuk mengasihi beberapa orang yang berbeda dan kurang baik di mata kita, itu butuh hati yang besar. Dan Alkitab pun juga menyuruh kita untuk mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, sekarang tantangannya, masalahnya, bagaimana kita mengasihi semua orang, orang-orang yang sulit kita kasihi, orang-orang yang berbeda sama kita, orang-orang yang rese, menjengkelkan, atau bahkan orang-orang yang tidak menyenangkan buat hidup kita. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, mengasihi atau ramah kepada sesama adalah perintah mutlak dari Tuhan. Roma 15 ayat yang ke-7. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Karena itu, terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus juga menerima kamu demi kemuliaan Allah. Nah, dalam Roma 15 ayat 7 ini pun dikatakan bahwa sama seperti Kristus yang sudah menerima kita untuk kemuliaan Allah, nah maka dari itu juga kita harus menerima sesama kita. Yang pertama, terima kekurangan orang lain. Nah, Tuhan sudah menerima kekurangan kita, Tuhan sudah menerima kita apa adanya, lalu kenapa kita nggak mau menerima orang lain? Nah, kita tuh cenderung suka sama orang yang kelihatannya cantik, atau kelihatannya ganteng, orang-orang yang kita sukai, orang-orang yang mungkin dia punya kelebihan. Nah, tapi nggak setiap kita itu bisa menerima orang-orang yang kelihatannya kurang baik ataupun berbeda dari sama kita. Saya ingin mengingatkan bahwa Tuhan itu mengasihi kita itu saat kita tuh masih berdosa, dan Tuhan itu bisa lakukan itu untuk kita. Dan kenapa kita nggak bisa melakukan hal itu untuk orang lain yang berada di sekitar kita? Nah, kenapa kita tidak bisa mengasihi orang lain apa adanya? Nah, seharusnya kita tuh juga bisa belajar untuk menerima kekurangan orang lain, menerima kelemahan mereka, mengampuni orang-orang yang bersalah sama kita. Karena Tuhan itu sudah terlebih dahulu gracious kepada kita. Dan Dia itu memilih kita dan memilih untuk mengasihi kita apa adanya. Nah, gracious menutupi banyak pelanggaran. Gracious membuat kita mampu menerima kekurangan orang lain. Gracious itu nggak hanya bisa menghargai kelebihan orang saja, tetapi lebih dari itu juga menghargai kekurangan orang. Kita mempunyai kekurangan, begitu pula dengan orang lain memiliki kekurangan juga. Ayo kita menerima kekurangan mereka sebagaimana Tuhan sudah menerima kekurangan kita apa adanya. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan bisa lakukan itu untuk kita, kita juga bisa lakukan itu buat orang lain. Tuhan sudah jadi teladan buat kita. Tuhan sudah mengatakan di dalam Roma 5 ayat 8 bahwa ya Tuhan itu sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita.
karena Yesus Kristus itu sudah mati untuk kita, bahkan ketika kita tuh masih berdosa. Mengapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama juga dengan mengasihi atau mengampuni sesama kita? Yang kedua, hargailah perbedaan. Mengapa menghargai perbedaan? Ya, karena Tuhan menciptakan kita tuh unik apa adanya. Berbeda antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Berbeda antara saya dan Anda, berbeda antara Anda dan teman-teman Anda. Bahkan orang yang kembar sekalipun pasti memiliki perbedaan. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Tuhan itu tidak membeda-bedakan orang. Dan kita juga nggak boleh beda-bedakan suku, ras, agama, warna kulit, membedakan antara miskin dan yang kaya, membedakan antara orang yang ganteng dengan yang tidak ganteng. Tidak boleh membeda-bedakan. Nah, justru sebaliknya, Tuhan itu mau supaya kita menghargai perbedaan. Kita harus sadar bahwa kita diciptakan unik dan berbeda. Hanya saja, karena orang lain berbeda itu bukan berarti mereka itu juga tidak berharga. Kita seringkali nggak suka sama orang yang berbeda pandangan sama kita. Ya nggak apa-apa sih, kita nggak suka sama orang lain, tapi kita harus hargai mereka. Karena kenapa? Karena Tuhan itu sudah menciptakan kita unik dan berbeda. Orang nggak bisa milih mau lahir di mana. Orang juga nggak bisa milih mau berwarna kulit seperti apa. Begitu pula juga dengan Anda dan juga saya. Kita tidak bisa memilih kita mau dilahirkan di dalam keluarga yang seperti apa. Wajah seperti apa, rambut yang berwarna apa, kita nggak bisa milih. Nah, tetapi mengapa kita tuh sering ngebeda-bedain orang-orang gitu. Nah, dari situ kita perlu belajar untuk apa? Untuk menerima dan menghargai bahwa setiap orang itu dilahirkan unik dan berbeda. Nah, yang pasti kita harus belajar satu hal. Siapa yang menetapkan ukuran cantik atau ganteng? Standar dunia untuk menilai kecantikan atau ganteng berbeda dengan standar Tuhan. Nah, hal ini juga ada di dalam Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu Allah menciptakan manusia menurut rupanya. Lalu juga ada di Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Allah mengamati segala sesuatu yang telah dibuatnya dan lihatlah, itu sangat baik. Nah, bayangkan saja Tuhan itu sudah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Berarti kalau kamu menghina saya, atau kalau kamu menghina teman Anda, atau kamu menghina sesamamu manusia, berarti sama saja kamu itu menghina Allah. Dan menurut Tuhan, manusia yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Tidak dibeda-bedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Mengapa? Karena setiap manusia itu diciptakan unik dan berbeda. Dan sungguh amat baik. Hal ini itu menunjukkan bahwa Tuhan itu mau supaya kita menghargai perbedaan apapun itu. Ya, masuk kepada step yang berikutnya. Tidak berbuat jahat terhadap sesama. Nah, tidak semua orang itu harus dekat sama kita. Kita tuh juga berhak memilih siapa yang boleh dekat sama kita. Nah, makanya ketika teman-teman itu ketika mau membangun hubungan dengan orang lain, itu kalian harus peka. Harus peka sejauh mana kira-kira orang itu mau membangun hubungan dengan kamu, terhadap kita. Nah, di sini pun dikatakan di dalam Roma 13 ayat 10, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih itu nggak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Hal itu pun dikatakan di dalam Alkitab. Nah, memang kadang hubungan kita sama orang lain itu nggak selalu smooth-smooth aja, nggak selalu baik. Nah, tetapi juga sometimes ada perselisihan, ada nggak cocok. Kadang juga ya nggak bisa buat jalan bareng, nggak bisa temenan lagi, atau harus putus lagi yang sudah pacaran. Ayo, teman-teman siapa yang udah pacaran? Nah, lalu gimana dong kita bisa mengasihi mereka? Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Sejauh kalian
bisa baik-baik dengan semua orang, itu nggak jadi masalah kalian tidak berteman dengan mereka. Yang penting apa? Kalian tidak berbuat jahat terhadap mereka. Nah, masalahnya gini, seringkali kita itu kalau kita nggak suka sama orang, kita ngapain? Kita melakukan hal yang tidak baik, kita melakukan hal yang jahat. Seringkali ketika kita, misalnya saya nggak suka sama si A, biasanya saya ngomongin si A nih sama si temanku yang lain, yang B atau yang C. Aku ngompor-ngomporin, B, kok si A tuh kayak gini ya? Kok si A itu jahat banget sih? Kok dia kayak gini? Padahal belum tentu orang tersebut demikian. Nah, hari ini itu yang tidak baik untuk kita lakukan. Kita tuh tidak boleh membicarakan orang lain atau membicarakan teman kita terhadap orang yang lain. Tapi gini teman-teman, kita memang punya hak untuk menentukan pertemanan kita, tetapi kita juga harus menjaga hubungan baik kepada sesama kita. Hal ini mengartikan walaupun orang lain berbuat jahat sama kita tuh nggak boleh berbuat jahat sama mereka. Seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 17-18, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Janganlah balas kejahatan dengan kejahatan. Ingat itu teman-teman. Nah, lalu bagaimana cara kita mau more gracious ke sesama atau semua orang? Yang pertama, terimalah kekurangan orang lain. Yang kedua, hargailah perbedaan. Dan yang ketiga, tidak berbuat jahat terhadap semua orang. Nah, mengasihi atau ramah kepada sesama itu adalah perintah mutlak dari Tuhan. Yuk kita sama-sama mau belajar more gracious terhadap semua orang. Walaupun yang berbeda dengan kita, gracious dengan musuh kita, gracious dengan teman baik kita, selalu perkatakan hal yang baik-baik. Jangan saling mengganggu. Ayo sama-sama kita hidup damai bersama. Kenapa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu gracious terhadap kita. Tuhan itu harus kita jadikan sebagai teladan dalam hidupnya kita. Jadi mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami pada hari ini ya Tuhan. Apa yang sudah kami dengar pada hari ini ya Tuhan, more gracious to others ya Tuhan. Kami belajar ya Tuhan, supaya kami bisa mengampuni sesama kami bisa menerima sesama kami ya Tuhan. Kami juga mau belajar supaya kami tidak berbuat jahat terhadap sesama kami ya Tuhan. Sekiranya Tuhan, apa yang sudah kami dengar pada hari ini ya Tuhan, itu boleh menjadi berkat yang baik dalam kehidupan kami, boleh merema dalam kehidupan kami, dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Supaya apa? Supaya kami boleh more gracious lagi terhadap sesama kita ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga tahu ya Tuhan, kami mau menjadi lebih more gracious terhadap sesama kami itu bukan semata-mata karena kami menginginkan masuk surga ya Tuhan, atau kami menginginkan orang lain membaiki kami lagi ya Tuhan. Tetapi kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau sudah terlebih dahulu gracious terhadap kita. Maka dari itu kami juga mau untuk gracious terhadap teman kita. Ya Tuhan, sekiranya kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami. Kau boleh berkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Well, see you guys minggu depan. Bye-bye.